Kekasih Tuhan sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita bahwa dalam situasi dunia yang mencekam karena wabah virus corona, kita masih dapat menghayati masa sengsara Tuhan Yesus Kristus di minggu yang ke-7 dalam persekutuan keluarga kita. Allah yang Maha Tinggi telah turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, menanggung penderitaan, dosa, dihina, diolok, ditolak, dituduh, dimahkotai duri, diteriakan kematiannya. Salibkan dia, salibkan dia. Kini biarlah telinga, mata, dan hati kita pun terbuka untuk merasakan dan memahami arti dari jalan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Teriakan tangis itu juga terdengar di telinga kita dari mereka yang sakit dan menderita karena virus corona. Oh Tuhan, tolonglah dan kuatkan kami dalam sakit dan derita ini. Jemaat yang dikasihi, kita menambiskan ibadah Minggu Sengsara ke-7 hari ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai anggota keluarga ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats yang membimbing kita dalam ibadah Minggu Sengsara ke-7 hari ini, saya akan bacakan dari Yesaya pasal 53 ayat 4a yang berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya.
yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat yang menebus manusia. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam keheningan hati kami memohon, Tuhan, ampunilah kami. Jika seringkali kami merasa tidak ada harapan dalam hidup ini, dalam pergumulan dunia dan ancaman virus corona saat ini. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Betapa sering kami berputus asa ketika kesusahan menimpa kami, tetapi betapa sering juga kami melupakan Dikau ketika kesuksesan terjadi dalam hidup kami. Kami sering tidak bijaksana mengatur hidup kami. Ya Tuhan Yesus, ampuni dan murnikanlah hati kami, agar kami memiliki hati seperti hati-Mu yang berbelas kasih kepada semua orang yang sakit dan menderita. Demi Yesus Kristus kami berserah kepada-Mu. Amin. Kulihat salib-Mu, ya Juru Selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milik-Mu selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita dengan rendah hati mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, tak berkorban bagi kita pada salib Golgota. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan bersama-sama menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Marilah kita berdiri dan kita membacanya secara berbalas-balasan menurut Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit melawan aku.
Banyak orang yang berkata tentang aku, Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang lemah redam, membuat dosa yang tak terperingat. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, terlunas darah suci yang mengalir, di salib pada bukit Kalvari. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca bagian dari firman-Mu, Engkau memberikan kami kemampuan untuk memahami dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terangi kami dengan akal budi yang baik, dengan hikmat yang daripada Tuhan, dan biarlah setiap apa yang boleh kami dengar dan kami renungkan dapat menjadi bagian yang baik di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah ya Tuhan kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam kebaktian Minggu Sengsara ke-7 hari ini diambil dari Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai dengan pasal 19 ayat yang ke-15. Di bawah perikop Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka,
"Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Shalom. Hari ini kita masuk di dalam masa raya Minggu Sengsara yang ke-7 untuk mengingat kesengsaraan Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan dalam ibadah Minggu Sengsara ke-7 ini ialah Yesus menderita bersama mereka yang sakit dan menderita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang bisa menjadi pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin memiliki keberanian mengambil keputusan yang benar. Ujian integritas seorang pemimpin justru terjadi ketika dia harus mengambil keputusan atas dasar kebenaran. Pada perikop Yohanes 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 15, konteksnya adalah ruang pengadilan di istana Pilatus. Siapakah Pilatus? Dia adalah wakil pemerintah Romawi di Yerusalem. Sebagai wakil pemerintah Romawi, dia berhak mengadili perkara-perkara politis. Dalam perikop ini, Pilatus dipercaya untuk mengadili perkara Yesus. Yesus dituduh mengklaim diri sebagai raja orang Yahudi. Pada masa Imperium Romawi saat itu, setiap orang yang mengaku sebagai raja adalah pemberontak terhadap Kaisar. Dengan menuduh Yesus memproklamirkan diri sebagai raja orang Yahudi, para imam dan tua-tua Yahudi ingin membenturkan Yesus dengan penguasa Romawi sekaligus mendapat dukungan pemerintah Romawi untuk menghukum mati Yesus. Dalam pemeriksaan perkara,
menurut Injil Yohanes, Pilatus tidak menemukan kesalahan seperti yang dituduhkan orang banyak. Dalam pasal ke-19 ayat 4 dikatakan, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Terlalu mudah bagi Pilatus untuk memutuskan perkara ini sebab Yesus tidak bersalah. Tetapi tantangan terberat Pilatus justru adalah ketika massa menolak bahwa Yesus tidak bersalah dan menuntut Yesus harus dihukum mati. Pilatus tidak saja diseret dalam kebimbangan, tetapi juga mempertaruhkan integritasnya sebagai pemimpin. Pilatus tidak berdaya. Keyakinannya dihanyutkan oleh tekanan massa yang sejak awal menghendaki Yesus harus dihukum mati. Pilatus kalah. Dia tahu kebenaran tentang Yesus, tetapi tidak sanggup menghadapi tekanan orang banyak. Ia memilih kenyamanan dirinya dan berkompromi dengan orang banyak dengan mengorbankan Yesus. Banyak orang menderita karena menjadi korban ketidakadilan hanya karena pemimpin takluk kepada tekanan massa dan mengorbankan kebenaran. Kekuasaan untuk melindungi orang-orang kecil digadaikan kepada pengadilan massa yang cenderung represif. Pilatus mewakili setiap orang yang kesetiaannya diletakkan pada kenyamanan diri dan kesejahteraan pribadi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melindungi masyarakatnya dari berbagai ancaman dan bahaya yang melumpuhkan kehidupan. Dalam berbagai kasus, tekanan massa dianggap sebagai kekuatan yang cukup ampuh mewujudkan ambisi dan niat yang jahat. Banyak pemimpin yang tidak berdaya menghadapi tekanan massa dan memilih untuk berkompromi demi kenyamanan diri dan kelanggengan kekuasaan. Meskipun mereka memiliki kekuasaan untuk membela yang benar, tetapi tidak ada keberanian untuk menyatakan kebenaran. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bangsa dan negara kita ini sedang dihantui oleh pandemi COVID-19. Bukan hanya bangsa dan negara, bahkan seluruh bumi ini. Virus ini menyebar sangat cepat dan sudah banyak memakan korban. Apa yang baik yang perlu dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus dan melindungi masyarakat? Kita menyaksikan di sana-sini masih terdapat silang pendapat tentang prosedur penanganan bencana ini. Alat-alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer tiba-tiba hilang di pasaran. Kalaupun ada, harganya lebih mahal dari biasanya. Karena ketakutan, banyak pula orang memborong bahan makanan yang memicu naiknya harga bahan kebutuhan pokok. Upaya pencegahan pun kurang memadai. Butuh sikap tegas dan keberanian setiap pemimpin untuk melindungi masyarakat, sekalipun dibayang-bayangi oleh berbagai tekanan yang mengancam keamanan dan kedudukan sang pemimpin. Dan kita sebagai warga negara, warga masyarakat, kita perlu berdoa secara sungguh-sungguh supaya ancaman virus ini secepatnya dapat diatasi, tetapi juga kita taat kepada setiap prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah. Memang harus kita akui bahwa tidak mudah mengambil keputusan dalam situasi-situasi darurat, karena ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung dari setiap upaya penyelamatan. Dibutuhkan keberanian, termasuk mengorbankan kenyamanan diri dan menghalau tekanan dari berbagai kelompok yang hanya mempertimbangkan kepentingan sesaat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pemimpin pemerintahan maupun tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat sedang berjuang, sedang berupaya dan bekerja keras untuk melindungi masyarakat dari bahaya virus ini. Bukan tidak mungkin pada saat yang sama ada banyak tekanan yang harus mereka hadapi sebagai konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Bercermin dari kisah pengambilan keputusan oleh Pilatus, hendaknya kita tidak perlu mengulang kesalahan yang sama hanya karena setiap keputusan semata-mata karena tekanan massa dan bukan demi keselamatan banyak orang. Di akhir kisah dalam Yohanes yang telah kita baca tadi, Pilatus akhirnya menyerah dan Yesus diseret keluar dari istana dalam teriakan massa yang menghendaki agar Yesus dihukum mati. Tetapi sikap Yesus atas pengadilan massa tidak berubah. Kepada Pilatus, ia berkata, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Pengadilan di hadapan Pilatus telah menjelaskan Yesus akan disalibkan dan dia akan dihukum mati. Disinilah kita bisa melihat jelas dan membandingkan model kepemimpinan yang ditujukan Yesus yang jauh berbeda dengan Pilatus. Yesus dengan pilihannya untuk tetap menjalani hukuman menunjukkan kepada para murid dan orang-orang yang mengikutnya apa arti menjadi pemimpin sekaligus menjadi pelayan dan apa arti menjadi gembala yang rela memberi dirinya menanggung derita domba-dombanya. Yesus sebagai seorang gembala mau menderita untuk dan menderita bersama umatnya yang sakit dan menderita. Di masa Yesus, orang yang menderita adalah mereka yang ditindas oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, orang-orang yang dikucilkan dan tersingkir dari komunitasnya, orang-orang yang sakit tanpa ada pertolongan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar. Dan di zaman kita sekarang, di masa kini, orang-orang yang menderita adalah keluarga-keluarga yang sekarang mengalami masa paceklik karena gagal panen, kehilangan pekerjaan mereka karena terkurung di dalam rumah akibat pemberlakuan masa social distancing atau jarak sosial atau physical distancing atau jarak fisik. Ada juga yang mengidap berbagai penyakit kronis yang sangat sulit disembuhkan, dan selama masa itu mereka tidak berdaya menahan sakit. Mereka sendirian dan mengalami kehampaan. Ada juga orang-orang yang menderita karena mengalami kekerasan dalam lingkungan kerja, bahkan dari orang-orang yang terdekat. Selama itu pula mereka tidak berani melawan. Dan inilah penderitaan yang sedang dialami dan membebani manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus memikul salib, justru saat itulah Yesus sedang memikul penderitaan manusia oleh rupa-rupa pencobaan yang menyeret manusia ke dalam kematian, termasuk dengan COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi. Yesus tidak membiarkan manusia berjalan dalam kekelaman. Yesus ikut menanggungnya bersama-sama dengan kita. Dan kita percaya bahwa Yesus, gembala yang setia itu, turut menderita agar kita selamat. Penderitaan yang sedang kita alami sekarang tidak berada di luar kuasa dan kasih Yesus. Bapak Mama jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya di Minggu Sengsara ke-7 ini kita semakin belajar memahami makna kehadiran, makna pengorbanan Yesus bagi kita umatnya. Selamat memasuki perayaan Minggu Sengsara yang ke-7. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala waktu,
Marilah kita berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tiba saatnya untuk kami memberi persembahan kami kepadamu. Kami memohon biarlah Engkau menerima setiap pemberian persembahan kami, agar supaya persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku teguh, dan mahkota gelap milikku. Meski salib itu dijelat, dicerca, bagiku tiada tandanya. Anak domba kudus masuk dunia gelap,
bersama-sama kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah pemilik kehidupan ini, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk masuk di dalam minggu yang baru. Engkau juga masih mengizinkan kepada kami untuk merayakan Minggu Sengsara yang ke-7. Kami percaya bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan selalu diiringi dengan tanggung jawab agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak dan kasih karunia Tuhan. Bapa yang maha baik, bersama-sama dengan setiap kami di rumah kami masing-masing, di dalam rumah tangga kami masing-masing, kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami menaikkan pergumulan-pergumulan kami kepadamu. Kami berdoa dan kami mengingat bagi seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang yang pada saat ini sedang mengalami kesakitan karena virus corona yang menimpa mereka. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada, dan juga Tuhan memberkati setiap perawatan yang boleh mereka jalani. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu dan senantiasa menjamah mereka, menjamah bagian tubuh yang sakit, dan pemulihan sejati akan mereka alami jika mereka senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kepada semua tenaga medis yang memberi diri mereka untuk melayani dan juga untuk mengusahakan kesembuhan para pasien. Berikan mereka sukacita, berikan mereka kesehatan yang baik, agar mereka pun senantiasa dapat melayani pasien-pasien dengan keadaan yang sehat. Dan pada akhirnya ketika virus ini berakhir, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini beribadah di berbagai tempat, di setiap rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, sepanjang kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, maka Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera, Tuhan memberikan kepada kami sukacita, dan terlebih Tuhan memberikan kepada kami jaminan dan harapan bahwa hanya di dalam Tuhan hidup kami akan berjalan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami akan memasuki minggu yang baru dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang kami akan jalani. Tuhan memberkati kami agar kami senantiasa mengarahkan setiap kehidupan kami, hati kami, pikiran kami hanya kepada Kristus, dan setiap apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini sembahyang kami, ini syafaat kami, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Minggu Sengsara ke-7 pada hari ini. Karena itu saya menjemput kita semua untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap
terpacu pada salib kudus-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami dalam memikul salib ini. Ya Yesus, berjalanlah bersama kami dalam sakit dan penderitaan dunia ini. Kuatkan iman kami di tengah sakit dan penderitaan ini. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan yang menderita bagi kita adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, sehingga kita beroleh anugerah keselamatan kekal, dan dalam anugerah salib kudus kita diperkaya dengan damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.